Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini, kami selaku grup 6 akan mempresentasikan artikel ilmiah yang kami buat, yaitu tentang Industri 4.0, di mana integrasi Industri 4.0 teknologi untuk smart manufacturing, tantangan dan peluang. Di next, Mas. Adapun orang-orang penting dalam grup ini yaitu ada Pak Praheksa Putra, ada Bu Novia Riri Anggraini, ada Bu Nur Anissa, dan Pak Pekam Fahmi Tahapari, serta saya Akbar Ginanjar. Adapun 5 poin penting yang akan kami tonjolkan pada presentasi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian dan pola pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada daftar pustaka. Pendahuluan, smart manufacturing. Dalam industri 4.0, ada beberapa pilar utama dalam mengembangkan industri yang siap digital, yaitu yang pertama ada Internet of Things, yaitu jaringan perangkat yang terhubung satu sama lain melalui internet. Yang kedua ada Big Data Analytics atau analisis data yang sangat besar dan kompleks untuk mendapatkan tren. Dan yang ketiga ada AI atau Artificial Intelligence atau sistem komputer yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Dan yang keempat ada robotics, yaitu integrasi sistem mekanik, visual, dan elektronik yang bekerja secara otomatis. Slide berikutnya akan kami persilakan kepada Pak Fikran. Oke, terima kasih Mas Akbar. Nomor di next. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian tingkat kesiapan industri. Nah, di sini ada beberapa level. Yang pertama, dari level 0 yang belum siap. Berikutnya, level pertama, kesiapan awal. Juga level kedua, kesiapan sedang. Level ketiga, kesiapan matang. Dan level terakhir, yaitu level keempat, yang sudah menerapkan. Dari tingkat penilaian kesiapan industri, merupakan proses untuk mengevaluasi sejauh mana suatu industri atau sektor ekonomi tertentu siap menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang terjadi, baik dari segi teknologi, regulasi, pasar, maupun lingkungan sosial. Berikut adalah beberapa faktor yang biasanya dievaluasi dalam penilaian tingkat kesiapan industri. Yang pertama yaitu faktor teknologi, yang kedua sumber daya manusia, ketiga regulasi, yang keempat pasokan dan bahan baku dan infrastruktur, yang kelima inovasi dan R&D, yang keenam kebijakan pemerintah dan lingkungan di industri, yang ketujuh kesiapan menghadapi perubahan pasar, dan yang kedelapan kesadaran lingkungan dan berkelanjutan. Dari penilaian tingkat kesiapan industri ini penting sebagai dasar untuk merencanakan strategi pengembangan industri, mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, dan meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan. Boleh di next. Distribusi tingkat kesiapan industri. Dari tingkat kesiapan industri ini memiliki beberapa level. Yang pertama yaitu level kesiapan, yang tingkat distribusinya masih nol. Yang kedua level 1, tingkat distribusinya 28%. Level 2, tingkat distribusinya 28%. Level ketiga 20%, dan level yang keempat 4%. Dari tingkat kesiapan industri ini pada laporan asesmen Indi 4.0 atau Industry Red Lines Index yang diselenggarakan oleh Kementerian Industri kepada 45 perusahaan yang dapat yang sudah saya jelaskan tadi. Artinya mayoritas perusahaan ini di Indonesia memiliki tingkat kesiapan sedang dan manajemen organisasi yang sudah mulai bertransformasi ke industri 4.0. Boleh di next. Dan tujuan penelitian dari karya ilmiah ini, yang pertama ada beberapa faktor. Dari tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
tantangan dan peluang yang dihadapi dalam integrasi teknologi industri 4.0 untuk smart manufacturing. Melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan mengembangkan strategi implementasi yang sukses, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan pemahaman kita tentang peran teknologi dalam transformasi industri menuju masa depan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Tujuan penelitian dari integrasi 4.0 ini ada beberapa faktor, yaitu mengidentifikasi tantangan, menganalisis peluang, eksplorasi implikasi, mengembangkan kerangka kerja, memberikan rekomendasi, mendorong kolaborasi. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang terkait dalam integrasi industri 4.0 dalam konteks smart manufacturing, serta memberikan wawasan dan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi era digital ini. Terima kasih, dan bisa dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih kepada Bapak Pikram. Selanjutnya, yang kedua ada metode penelitian. Untuk metode penelitian ini ada dua studi yang kami dapatkan, yaitu yang pertama ada studi kepustakaan, di mana studi kepustakaan ini adalah penelitian yang menggunakan sumber informasi dari literatur dan publikasi ilmiah untuk menjelaskan suatu fenomena tanpa melibatkan pengumpulan data baru. Contohnya dari keputusan tentang integrasi teknologi industri yang berdasarkan smart manufacture ini, peneliti ini menyelidiki literatur yang membahas konsep teknologi dan praktek terkait seperti Internet of Things, IoT, Big Data Analysis, Artificial Intelligence atau AI, dan juga manufaktur berbasis cyber fisik. Yang kedua adalah studi kasus, di mana studi kasus ini adalah analisis mendalam terhadap suatu fenomena tertentu, seperti entisitas atau kasus tunggal untuk memahami karakteristiknya secara holistik. Nah, sebagai studi kasus ini, penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang telah menerapkan sistem smart manufaktur. Mereka akan menganalisis tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan, seperti biaya implementasi yang tinggi dan juga keamanan data, integrasi sistem yang kompleks, dan juga perubahan budaya organisasinya. Bisa di next. Yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitiannya ada tantangan integrasi. Tantangan integrasi ini ada keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini baik dalam hal keuangan, infrastruktur, ataupun keterampilan tenaga kerja. Itu pengimplementasiannya teknologi seperti IoT, AI, dan Big Data Analysis membutuhkan investasi yang signifikan ya dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, juga dalam pelatihan karyawannya. Itu juga adalah keterbatasan sumber daya keuangan, memungkinkan kesulitan terhadap mengalokasikan data yang cukup untuk membeli dan mengimplementasikan teknologi baru. Sementara itu, jika terdapat keterbatasan dalam sumber dayanya, kemajuan industri yang dijalankan pun akan mengalami keterbatasan, juga kerugian. Yang kedua adalah biaya investasi tinggi. Untuk biaya investasi tinggi ini juga mengakibatkan tantangan besar karena membutuhkan dana yang besar untuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, dan pelatihan karyawan. Perusahaan itu dapat mengatasi tantangan ini dengan pendekatan terhadap pendanaan alternatif dan analisis biaya manfaat yang cermat. Yang ketiga, kurangnya pemahaman SDM mengenai teknologi baru. Nah, tantangan yang ketiga ini juga merupakan tantangan yang besar ya buat perusahaan, karena ini juga
harus melakukan pelatihan mendalam untuk menciptakan budaya yang mendukung investasi untuk mengatasi teknologi sumber daya manusia, untuk meningkatkan teknologi sumber daya manusianya yang lebih baik. Yang keempat adalah masalah keamanan data. Masalah keamanan data ini cukup dalam secara online seperti IoT, resiko kebocoran privasi juga mengalami peningkatan, juga perlindungan data yang ketat yang diperlukan untuk pengamanan data dari perusahaan ini, sehingga tidak terjadi resiko yang lebih besar, resiko-resiko yang membahayakan terhadap perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Prasetya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Nurhanisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat integrasi perusahaan manufaktur di Indonesia. Pie chart berikut merupakan hasil survei tingkat integrasi teknologi di perusahaan manufaktur di Indonesia. Data berikut bersumber dari Inovatif Indonesia yang diambil pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar 64% perusahaan manufaktur hanya menggunakan teknologi rendah yang melibatkan penggunaan alat dasar seperti spreadsheet dan juga email. Selanjutnya, sekitar 30% perusahaan menggunakan teknologi menengah, seperti SAP dan Oracle, untuk menyelesaikan tugas tertentu, seperti perencanaan sumber daya perusahaan, kemudian ada manajemen hubungan pelanggan, dan juga manajemen rantai pasokan kolaboratif. Perusahaan manufaktur yang menggunakan teknologi canggih relatif sedikit, yakni sebesar 6%. Terdapat 5 tren utama dalam penggunaan teknologi di industri manufaktur, seperti AI, kemudian robotics, kemudian ada 3D printing yang sebagian besar digunakan dalam produksi dan perakitan, serta ada cloud dan juga big data yang sebagian besar digunakan dalam manajemen keuangan. Perusahaan besar memiliki kesadaran tertinggi, tetapi ukuran perusahaan tidak sebanding dengan adopsi teknologinya. Berikut merupakan bar chart yang menggambarkan kesadaran teknologi dan penggunaan dalam industri manufaktur. Data ini kami kutip masih dari sumber yang sama, yakni dari Inovatif Indonesia yang diambil tahun 2020. Dalam hal penggunaan teknologi, robotics adalah teknologi industri 4.0 yang paling banyak digunakan di antara perusahaan manufaktur, sebesar 27% dengan tingkat kesadaran sebesar 68%. Di sisi lain, persentase perusahaan manufaktur di Indonesia yang menggunakan teknologi cloud industri 4.0 relatif rendah, hanya sebesar 16%, dan tingkat kesadaran terhadapnya relatif sedang sebesar 44%. Dalam industri manufaktur, hanya 14% yang menggunakan big data dan 38% yang menyadarinya. Meskipun kesadaran akan teknologi ini rendah, banyak perusahaan yang menggunakannya dalam produksi. Kemudian yang terakhir, manufaktur aditif yang juga dikenal sebagai 3D printing, memiliki kesadaran tinggi di Indonesia sebesar 57%, tapi hanya 8% orang yang menggunakannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Noviaria ini. Baik, terima kasih Bapak Praheksa. Untuk selanjutnya adalah studi kasus. Sebagai contoh, PT Indofood sukses makmur TBK sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi, makanan, dan minuman. Ini memiliki beberapa tantangan, beberapa peluang, dan beberapa strategi implementasi 4.0 Smart Manufacturing. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel, untuk tantangan, smart manufacturing ini harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat di Indonesia, seperti BPOM dan HACCP. Selanjutnya adalah pelacakan produk. Sistem ini harus mampu melacak produk dari bahan baku hingga produk akhir, harus dapat memantau dan dapat mengontrol kualitas produk secara real time. Hal ini sangat penting Bapak Ibu untuk memastikan produk yang dihasilkan itu dapat memenuhi standar kualitas yang tinggi. Yang ketiga adalah kompatibilitas sistem. Nah, sistem smart manufacturing ini harus kompatibel dengan sistem yang sudah tersedia, yaitu sistem ERP dan MES.
Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, integrasi industri 4.0 smart manufacturing ini juga membawa berbagai peluang di perusahaan. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas dengan memanfaatkan teknologi seperti IoT dan AI. Perusahaan dapat meningkatkan monitoring dan kontrol atas proses produksi mereka, mengidentifikasi potensi perbaikan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Peluang yang selanjutnya adalah pengembangan produk inovatif dengan membuka peluang untuk inovasi produk dan layanan yang baru. Yang peluang ketiga adalah meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dengan mengidentifikasi area perbaikan potensial dan menerapkan tindakan perbaikan yang sesuai. Adanya tantangan dan adanya peluang pada perusahaan dapat mengembangkan strategi implementasi, diantaranya yaitu pengelolaan risiko. Yang di dalamnya itu terdapat identifikasi strategi pengelolaan risiko yang tepat. Kemudian investasi yang sesuai dengan memastikan investasi yang sejalan dengan tujuan jangka panjang. Dan strategi implementasi yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, di mana dengan menciptakan keunggulan kompetitif melalui smart manufacturing yang efektif. Bisa di next, Pak Heksa. Untuk bagian yang keempat adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, integrasi industri 4.0 menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas dalam proses produksi. Namun, untuk mencapai potensi sepenuhnya, perusahaan perlu mengatasi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan biaya investasi yang tinggi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam integrasi industri 4.0, perusahaan dapat mengembangkan strategi implementasi yang sukses untuk memanfaatkan teknologi ini dan mempertahankan daya saing di pasar global yang semakin kompetitif. Selanjutnya, bagian yang kelima, daftar pustaka. Ya, seperti yang bisa kita lihat pada layar, ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kita jadikan acuan untuk presentasi hari ini. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua ke depannya, Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.